Halo, saya Maria Adinita Juninda Malo, NIM 20120240 dari Politeknik Informatika Selatan 1. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari soal-soal berikut. Oke, yang pertama, Pak Budi adalah seorang pengusaha yang sudah memiliki beberapa cabang minimarket. Pak Budi berencana untuk membuka cabang baru dan mempertimbangkan 3 lokasi yang berpotensi, yakni lokasi A, lokasi B, dan lokasi C. Untuk menentukan lokasi yang terbaik, dia ingin menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW dengan bantuan DSS, Excel, dan Python. Kriteria yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan ini adalah yang pertama, K1, jumlah penduduk di sekitar lokasi. Kedua, jarak dari lokasi lainnya yang sudah ada. Ketiga, tingkat persaingan dengan minimarket lain. Skala 1-10, di mana 1 adalah persaingan rendah dan 10 adalah persaingan tinggi. Keempat, kemudahan akses lokasi. Skala 1-10, di mana 1 sulit diakses dan 10 mudah diakses. Bobot untuk masing-masing kriteria, W1 sama dengan 0,40 sama dengan jumlah penduduk, W2 sama dengan 0,10 jarak dari lokasi lain, W3 sama dengan 0,30 tingkat persaingan, W4 sama dengan 0,20 kemudahan akses. Data untuk masing-masing lokasi sebagai berikut. Oke, di sini ada lokasi A, B, dan C dan beberapa kriteria. Di sini saya akan menjelaskan cara untuk mendapatkan nilai min dan nilai max. Cara untuk mendapatkan nilai min, di sini kita masukkan rumus sama dengan min kurung B4 kemudian dibagi dengan B6, maka hasilnya yaitu 1500 dan nilai maxnya sama seperti yang tadi, sama dengan max kurung B4 bagi B6, hasilnya 3000. Kemudian di sini kita akan menghitung normalisasi. Oke, normalisasi yang pertama di sini kita menghitung sum sama dengan B4, kemudian dibagi dengan nilai max. Kemudian untuk menghitung hasil, di sini kita menjumlahkan nilai W sampai nilai 4 dengan dikalikan dengan nilai normalisasi. Selanjutnya untuk soal yang kedua, di sini perusahaan ABC merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat, perusahaan ini perlu memperkuat tim manajemen mereka dengan merekrut manajer baru yang kompeten. Perusahaan ini memutuskan untuk menggunakan sistem pendukung keputusan atau DSS dengan metode weighted product untuk menentukan kandidat terbaik. Terdapat 4 kandidat yang akan dinilai berdasarkan 5 kriteria. Ke-1, pengalaman kerja dalam tahun. Kedua, keterampilan berkomunikasi skala 1-10. Ketiga, keterampilan manajerial skala 1-10. Keempat, kemampuan analitis skala 1-10. Kelima, pendidikan. Nilai konversi S1 sama dengan 1, S2 sama dengan 2, S3 sama dengan 3. Bobot kriteria adalah W1 0,30, W2 0,25, W3 0,20, W4 0,15, W5 0,10. Data nilai kandidat A, B, C, dan D berdasarkan kriteria sebagai berikut.
Di sini terdapat 4 kandidat dan 5 kriteria. Di sini saya akan menjelaskan dari sini. B1 sama dengan 0,3 bagi 0,3 tambah 0,25 tambah 0,20 tambah 0,15 tambah 0,1, maka hasilnya 0,3, dan sampai seterusnya dengan rumus yang sama. Kemudian nilai S1 sama dengan B23 dipangkatkan dengan E30, B23 ini kemudian dipangkatkan dengan E30 ini, kemudian dikalikan dengan C23 pangkat E31 kali D23 pangkat E32 kali E23 pangkatkan dengan E33 kali F23 dipangkatkan dengan min E34, maka hasilnya 5,733 sekian. Selanjutnya menghitung nilai V sama dengan H30 nilai S1 kemudian dibagikan dengan H30 ini ditambahkan dengan H31 H32 dan H34, maka hasilnya 0,269 sekian. Maka di sini hasil terakhir kita mengambil nilai paling tinggi di sini 0,362556. Oke, untuk soal yang ketiga, optimalisasi pemilihan teknologi informasi atau TI untuk sistem pendukung keputusan DSS menggunakan metode AHP manual. Sebuah perusahaan retail berencana untuk membuka toko baru dan memiliki 3 lokasi potensial, lokasi X, lokasi Y, dan lokasi Z. Ada 4 kriteria yang menjadi pertimbangan. C1, aksesibilitas lokasi, C2, volume lalu lintas pengunjung, C3, biaya sewa tempat, C4, potensi persaingan bisnis. Yang pertama, di sini jelaskan bagaimana Anda akan menggunakan metode AHP untuk membantu perusahaan ini dalam mengambil keputusan lokasi toko baru. Yang kedua, bagaimana Anda menentukan bobot dari setiap kriteria tersebut dengan menggunakan AHP. Pertanyaan 1, matriks perbandingan berpasangan. Anda diberikan matriks perbandingan berpasangan hipotetik untuk kriteria dari pertanyaan 2 sebagai berikut. Optimalisasi pemilihan teknologi informasi. Kriteria yang pertama, aksesibilitas lokasi, C1 1,00, C2 1,00, C3 7,00, C4 5,00. Lalu lintas pengunjung, C1 0,33, 1,00, 5,00, 1,00. Biaya sewa tempat 0,14, 0,20, 1,00, 0,33. Potensi persaingan bisnis 0,20, 0,33, 3,00, 1,00. Oke, di sini kita akan menjumlahkan dari C1 nilai kriteria yang pertama sampai di 0,20, maka hasilnya 1,67 sama dengan C2, C3 dan C4. Tingkat kepentingan di sini 9, 7, 5, 3, 1. Mutlak lebih penting, sangat lebih penting,
lebih penting, cukup penting, sama penting. Untuk nilai N-nya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian nilai normalisasi, di sini kita menghitung nilai sum D32 dari kriteria pertama C1, kemudian dibagi dengan nilai kriteria pertama C1 D36 dengan jumlah. Kemudian di sini saya akan menjelaskan program Python, di mana di sini ada data lokasi dan kriteria. Lokasi A, B, C, penduduk 3000, 1500, 2000, jarak 5, 10, 7, persaingan 6, 3, dan 5, akses 8, 7, dan 8. Bobot kriteria W1 0,40, W2 0,10, 3 0,30, W4 0,20. Di sini menghitung nilai total untuk setiap lokasi, nilai total menentukan lokasi terbaik dan menampilkan hasil. Kemudian kita run, maka hasil perhitungan metode simple additive weighting, lokasi A 1200 sekian, lokasi B 603,3, lokasi C 803 sekian. Lokasi terbaik adalah lokasi A dengan. Oke, untuk program Python yang kedua, di sini data kandidat dan kriteria kandidat A, B, C, D, pengalaman kerja 7, 5, 10, 3, keterampilan komunikasi 7, 8, 6, 9, keterampilan manajerial 8, 7, 8, 6, kemampuan analitis 9, 7, 8, 8, pendidikan 2, 1, 3, 4, dan konversi S1, S2, S3, 1, 2, dan 3. Bobot kriteria 0,30, 0,25, 0,20, 0,15, 0,10. Di sini menghitung nilai WP untuk setiap kandidat, menentukan kandidat terbaik, menampilkan hasil. Kemudian kita run. Maka kandidat terbaik adalah kandidat C. Kemudian di sini untuk Python yang ketiga, di sini kita akan matriks perbandingan berpasangan untuk kriteria. Matriks perbandingan berpasangan untuk lokasi, menghitung eigenvalue dan eigenvektor untuk kriteria, menghitung eigenvalue dan eigenvektor untuk lokasi, menampilkan bobot kriteria dan lokasi. Kemudian kita run. Oke, bobot kriteria C1 sampai C4 0, sampai sekian. Bobot lokasi X, Y, dan Z seperti yang ada di layar. Oke, untuk penjelasan nomor 3, pertanyaan nomor 2, jika perusahaan memberikan bobot tambahan sebesar 10% untuk kriteria C2 dan mengurangkan bobot C1 sebesar 10%, jelaskan bagaimana ini bisa mempengaruhi keputusan yang diambil. Maka peningkatan bobot C2 kriteria 2 dengan memberikan bobot tambahan sebesar 10% untuk C2 ini akan meningkatkan pentingnya kriteria tersebut dalam proses pengambilan keputusan. Alternatif yang sebelumnya mungkin kurang unggul dalam hal C2 akan mendapatkan poin tambahan. Alternatif yang memiliki kinerja baik dalam kriteria C2 akan lebih diutamakan dalam keputusan. Untuk pengurangan bobot C1 kriteria 1 dengan mengurangkan bobot C1 sebesar 10%, ini akan mengurangi pentingnya kriteria tersebut dalam proses pengambilan keputusan. Alternatif yang sebelumnya mungkin unggul dalam hal C1 akan mendapatkan poin lebih sedikit. Alternatif yang memiliki kinerja buruk dalam kriteria C1 akan lebih toleran terhadap pengurangan bobotnya.
Nah, untuk B, apa yang dimaksud dengan analisis sensitivitas dalam koneksi AHP dan mengapa itu penting? Analisis sensitivitas membantu mengidentifikasi titik-titik sensitif dan keputusan di mana perubahan dalam bobot atau peringkat memiliki dampak signifikan pada hasil. Ini memberikan wawasan yang lebih baik kepada pengambilan keputusan tentang sejauh mana keputusan berdasarkan AHP dapat diandalkan dalam berbagai situasi, serta mengidentifikasikan aspek-aspek yang memerlukan perhatian lebih lanjut atau pembaruan dalam pengambilan keputusan. Untuk pertanyaan nomor 3, jelaskan bagaimana metode AHP dapat diintegrasi ke dalam DSS untuk membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih sistematis dan terstruktur. Oke. Yang pertama, pengumpulan data dan evaluasi kriteria. DSS dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber terkait dengan masalah pengambilan keputusan. Ini termasuk data mengenai alternatif dan kriteria. Dalam DSS, pengguna dapat merinci dan mengevaluasi kriteria yang relevan untuk memahami masalah. Yang kedua, perangkat lunak AHP terintegrasi. Mengintegrasikan perangkat lunak atau algoritma AHP ke dalam DSS, dan DSS ini bisa berarti memiliki modul AHP yang dapat digunakan oleh pengguna. Modul AHP dapat memudahkan pengguna dalam membuat perbandingan pasangan pairwise comparison antara kriteria dan alternatif. Yang ketiga, pembobotan kriteria. Dalam DSS, pengguna dapat memberikan bobot pada kriteria sesuai dengan preferensi mereka. Sistem akan mengintegrasikan preferensi ini ke dalam perhitungan AHP. Yang keempat, perbandingan pasangan. Pairwise comparison. DSS dapat memfasilitasi proses perbandingan pasangan antara kriteria dan alternatif. Pengguna dapat menggunakan perangkat DSS untuk melakukan perbandingan dengan lebih mudah dan akurat. Selanjutnya, perhitungan AHP. Setelah perbandingan pasangan selesai, DSS akan menghitung matriks perbandingan dan matriks prioritas. Hasil perhitungan AHP akan digunakan untuk menghasilkan peringkat alternatif berdasarkan kriteria yang telah diberikan bobot. Selanjutnya, visualisasi hasil. DSS dapat memvisualisasikan hasil keputusan dengan grafik, tabel, atau laporan yang membantu pengguna memahami hasil peringkat alternatif. Analisis sensitivitas. Dalam DSS, pengguna dapat menguji berbagai skenario dengan mengubah bobot kriteria atau peringkat alternatif untuk melihat bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi hasil. Yang terakhir, konsistensi dan validasi. DSS dapat membantu dan memeriksa konsistensi dalam perbandingan pasangan dan hasil akhir. Jika ada ketidaksesuaian, sistem dapat memberi peringatan atau meminta pengguna untuk memperbaiki perbandingan pasangan. Selanjutnya, bagian B, apa kelebihan dan kekurangan menggunakan AHP dalam konteks DSS dan bagaimana kekurangan tersebut bisa diminimalisir. Pengguna expert memastikan partisipasi ahli yang terlatih dalam menentukan bobot kriteria dan perbandingan pasangan dapat mengurangi subjektivitas. Pelatihan pengguna memberikan pelatihan yang cukup kepada pengguna DSS tentang bagaimana menggunakan AHP dan mengelola hierarki dan kompleks. Periksa konsistensi dalam DSS otomatisasi periksa konsistensi perbandingan pasangan untuk mengidentifikasi perbandingan yang tidak konsisten dengan meminta perbaikan. Gunakan software AHP. Pengguna perangkat lunak AHP khusus yang terintegrasi dalam DSS dapat membantu mengotomatiskan perhitungan dan minimalkan kesalahan manusia. Transparansi dan keterlibatan stakeholder. Pastikan bahwa seluruh proses pengambilan keputusan dengan AHP dan DSS terbuka.
dan melibatkan pihak-pihak yang terlibat untuk meningkatkan transparansi dan akseptabilitas hasil. Sekian dan terima kasih.